sampaikan ke Bapak Presiden, ini Pak, nama-nama ini jangan dipakai Pak, bahaya. Kalau Bapak mau baik, mau benar, pakai orang-orang yang bagus, pakai orang-orang yang baik. Ini nanti akhirnya Bapak sendiri yang akan terjerembab. Saudara, 10 tahun presiden yang lalu itu pesta pora dengan korupsi, pesta pora dengan pemborosan, pesta pora juga saudara, yaitu dengan pelanggaran hukum, pesta pora dengan utang saudara, pesta. Nah kalau yang namanya orang pesta, ada piring kotor, sendok kotor, garpu kotor, gelas kotor, habis dia pesta dia pergi, ya presiden yang baru mesti nyuci. Jadi sekarang ini presiden yang baru mesti nyuciin piring kotor selama 10 tahun rezim sebelumnya pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك في المكان الشريف لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita mendapatkan satu kebahagiaan, satu keberkahan, di mana kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mujibah ini dalam rangka untuk memperingati hari lahir seorang manusia besar yang punya sejarah besar, yang memiliki jiwa besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu maulid Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita sama berharap semoga kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini bersama para habaib kita, para ulama kita, para tuan-tuan guru kita, para tokoh kita semuanya, semoga menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan, dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan
Pertama, untuk segenap pengurus Masjid Al-Mujibah, begitu juga kepada seluruh panitia penyelenggara, dari semua pimpinan RT dan RW yang ada di sekitar masjid ini, yang pada malam hari ini telah menjadi wasilah bagi kita sehingga kita bisa menghadiri acara yang penuh keberkahan ini. Semoga para panitia semua termasuk pengurus daripada masjidnya diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa saya juga sampaikan salam penghormatan sekaligus ucapan terima kasih kepada para habaib, para tuan guru, begitu juga para tokoh-tokoh masyarakat yang telah ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Teristimewanya untuk tadi para habaib, para tokoh yang menyempatkan diri di luar dugaan saya, datang menjemput saya di Bandara Balikpapan. Mudah-mudahan sambutan yang luar biasa tersebut, istiqbalun jamil, istiqbalun har, itu mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian tidak lupa salam penghormatan ini juga saya sampaikan kepada segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah maupun DPW dari Front Persaudaraan Islam yang telah menjadi perantara antara saya dengan seluruh panitia yang ada di sini. Saudara, mudah-mudahan mereka semua diberkahi oleh Allah, dan insya Allah Front Persaudaraan Islam dijadikan oleh Allah sebagai jam'iyah salihah, jam'iyah thayyibah, jam'iyah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam ini juga saya sampaikan untuk seluruh jajaran umara, jajaran umara baik TNI, sipil maupun Polri-nya, saudara, yang juga telah ikut membantu kelancaran acara ini, ikut membantu keamanannya, saudara. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan tersebut juga mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan secara istimewa akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, para pemuda dan juga para pemudi, para santri maupun santriahnya, atas kehadiran Anda di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini pada malam hari ini, saudara, insya Allah, saudara, semua kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah, semua kesempitan kita akan dilapangkan, diampunkan segala dosa, dimaafkan segala kesalahan, dilunaskan utang piutangnya, disembuhkan penyakitnya, dientengkan jodohnya, dimurahkan rizkinya, diharmoniskan rumah tangganya, dan mendapatkan keturunan yang sholihin dan sholehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi, malam hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengingatkan diri saya khususnya, dan saya ingin mengingatkan semua saudara saya kaum muslimin dan muslimat yang ikut menghadiri acara ini, saudara, atau ikut mendengarkan dari tempat lain, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan sembarang Nabi. Beliau seorang manusia, tapi basyarun la kal basyari. Beliau manusia yang tidak seperti manusia yang lainnya, saudara. Manusia yang model bagaimana? Kalau guru saya tercinta
Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walideh. Saudara, di dalam kitabnya yang berjudul Al-Insanul Kamil, saudara menggambarkan bahwa nabi kita adalah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Dalam kitab tersebut beliau rincikan, saudara, satu persatu dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, saudara, yang menunjukkan betapa sempurnanya kepribadian Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, kalau ada yang bertanya mana dalil dari Quran kalau Nabi itu adalah manusia yang sempurna, oh ya, dalam Al-Quran memang tidak disebut Muhammad insanun kamil, tapi bukti-bukti ayat-ayat yang menjadi dalil akan kesempurnaan beliau berserakan di dalam Al-Quranul Karim, apalagi dalam juga yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa yang perlu kita sampaikan di sini. Pertama, sering kita dengar ayat ini, apalagi kalau kita lagi memperingati Maulid, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim menyampaikan kepada kita bahwa kita punya Nabi ini, saudara, diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Al-alamin, dalam bahasa Arab al-alamin itu maknanya masih wallah. Al-alamin dengan kata lain adalah semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu disebut al-alamin. Jadi Allah menginformasikan kepada kita, saudara, bahwa Nabi kita itu sebagai rahmat untuk semesta alam, artinya untuk seluruh makhluk Allah. Dengan kata lain, kita punya Nabi adalah rahmat untuk alam manusia, rahmat untuk alam malaikat, rahmat untuk alam jin, rahmat untuk alam haiwan, rahmat untuk alam tumbuhan, rahmat untuk apa saja yang ada di alam semesta ini, saudara. Ada apa dengan ayat ini, saudara? Satu ayat ini saja sudah cukup menjadi dalil bahwa Muhammad adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Loh kok bisa, saudara? Kalau Nabi tidak sempurna, mustahil menjadi rahmat untuk semesta alam. Kalau Nabi tidak mencapaikan kesempurnaan, mustahil kita punya Nabi Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mustahil dengan Allah menyatakan bahwa Nabi kita adalah rahmat untuk semesta alam, menunjukkan bahwa beliau adalah manusia sempurna. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Paham? Itu dalil, saudara. Jadi jangan nyari dalil mana ayatnya Muhammad adalah manusia sempurna. Enggak begitu nyari dalil. Berdalil dalam Islam bukan begitu, saudara. Baik, yang kedua, saudara, yang kedua, dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Allah nyatakan qad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat Islam, hei umat manusia, minallah, datang dari Allah. Apa yang datang? Nur, sang cahaya.
wa kitabum mubin, dan kitab yang jelas saudara. Kitab yang jelas kita tahu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim. Lalu siapa yang dimaksud dengan sang cahaya saudara? Allah nyatakan qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kalian semua nur, sang cahaya. Para ulama ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan nur di sini adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini sekaligus juga menjadi dalil lagi. Kalau Nabi nggak sempurna, mana bisa Allah sebut sang cahaya? Sang cahaya yang menerangi, yang menyinari, saudara, nggak sembarangan saudara. Nabi disebut oleh Allah sebagai nur, sebagai cahaya. Cukup bagi kita menjadi dalil bahwa Nabi bukan sembarang manusia, bukan manusia yang punya kekurangan, tapi manusia yang sempurna. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Lanjut. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syahadatun ilahiyah, kesaksian ilahi, ikrar dari Allah saudara. Ikrar, kesaksian, pernyataan. Kalau orang zaman sekarang terkenalnya sertifikat, tapi ini sertifikat bukan dari sekolahan. Kalau sertifikat dari sekolahan, kadang-kadang dari universitas ada bohongnya juga. Betul? Ada gak ijazah yang palsu? Ada gak? Semangat bener jawabnya. Mudah-mudahan di Kaltim gak ada. Amin. Itu di sono. Jauh. Paham? Ini sertifikat ilahiyah, sertifikat dari Allah. Allah menyatakan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang azim. Masya Allah. Allah nggak sebut lagi akhlak yang thayyib, Allah nggak sebut lagi akhlak yang hasan, tapi Allah sebut akhlak yang azim. Artinya apa saudara? Kalau sudah disebut azim, lebih dari thayyib, lebih dari hasan, betul-betul indah akhlak Nabi, betul-betul bagus, itu yang kita sebut akhlak yang sempurna. Alhamdulillah. Ini sertifikat dari siapa? Ini pernyataan dari siapa? Ini ikrar dari siapa? Saudara, saya mau tanya lagi, saudara, itu pernyataan yang barusan kita sampaikan itu ada di dalam Al-Quran, betul? Kalau begitu Al-Quran itu kalam siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, takbir, sallu ala Nabi. Allah itu maha mengetahui saudara. Allah tahu siapa kita punya Nabi, luar dan dalamnya saudara. Allah tahu apa yang Nabi lakukan di depan umatnya dan apa yang Nabi lakukan di belakang umatnya. Allah maha tahu apa yang Nabi utarakan, Nabi ucapkan, dan apa yang Nabi sembunyikan. Allah maha tahu saudara apa yang ada di benak dan pikiran Nabi. Allah maha tahu saudara. Nah, Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian bahwa akhlak Nabi Muhammad azim, agung. Subhanallah. Artinya lagi-lagi ayat ini jadi dalil buat kita betapa sempurnanya akhlak Nabi. Kalau akhlak Nabi nggak beres, mana ada akhlakun azim saudara. Kalau akhlak Nabi kurang, nggak bakal dikatakan la'ala khuluqin azim. Allah katakan la'ala khuluqin azim karena memang akhlak Nabi indah, thayyib, bagus saudara, bahkan azim, agung. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau cerita soal kesempurnaan akhlak Nabi, masih banyak saudara,
Masih banyak dalil yang bisa kita kemukakan dalam pengajian ini, saudara. Nah, kalau mereka yang ingin lebih banyak lagi, baca buku kami punya guru, saudara, Al-Insanul Kamil, karangan daripada saudara Al-Alimul Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu wa an walidayhi. Atau baca kitab yang sudah cukup lama, yaitu kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, karangan Al-Imam Al-Ghati Iyad, saudara. Di sana dirincikan satu persatu, saudara, tentang kesempurnaan karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak ingin mengeluarkan dalil-dalil lain lagi, cukup banyak. 3 itu rasanya untuk malam ini sudah cukup menjadi dalil buat kita. Jangan ragu lagi bahwa Nabi kita manusia Nah, kalau ada yang nanya kenapa di pembuka ceramah saya ini kok saya kemukakan soal Nabi sempurna, karena sekarang ini bahaya, Pak. Di Jakarta sana ada pejabat, ada anggota DPR, saudara, bicara depan publik, direkam, videonya disebarkan, saudara. Maksudnya dia mau bela atasan dia mau bela partainya, dia mau bela presidennya yang dulu, saudara. Apa dia bilang? Ya maklumilah kalau pemimpin itu ada kurangnya, kan nggak ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad juga nggak sempurna. Kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Para pejabat, kalau kau tak ngerti agama, jangan bicara agama. Kalau tidak ngerti tentang siapa Nabi, tutup mulutmu. Jangan seenaknya kau hina Nabi, tidak sempurna. Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Nah, kenapa saya begitu marah, saudara? Sebab ucapan dia itu viral. Banyak anak-anak muda yang nggak ngaji percaya. Karena sekarang di mana-mana banyak anak muda ngomongnya begitu. Nggak ada manusia yang sempurna. Nabi aja nggak sempurna, apalagi kita. Memang benar kita nih semua nggak sempurna, kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, hei anak-anak muda yang selama ini sudah terlanjur terkontaminasi dengan ucapan-ucapan sesat menyesatkan semacam ini, bersihkan akidah kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan jiwa kita daripada punya pandangan yang suudzon, yang jelek kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sekali lagi saya tegaskan, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil, manusia yang kenapa beliau sempurna? Karena beliau dididik dan disempurnakan oleh yang maha sempurna. Saya mau tanya semua di sini, siapa yang maha sempurna? Jawab yang kompak, siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha mulia? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi kalau sudah Allah yang mensucikan Nabi, nggak usah ragu lagi, saudara. Imani, yakini, terima dalam diri kita, dan kita harus bersyukur menjadi umat dari manusia yang sempurna. Nah, saya mau tanya semua, bersyukur tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak punya Nabi sempurna? Semua bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya ikhwan, karenanya saking sempurnanya Nabi, saking sempurnanya Nabi, kalau kita mau ceritakan kesempurnaan Nabi dalam waktu 1 jam peringatan Maulid nggak cukup, saudara. 1 minggu, bahkan 1 bulan masih kurang. Setahun, bahkan
bahkan seumur hidup kita sekalipun, kalau kita ingin menceritakan tentang kesempurnaan kepribadian Nabi, tidak akan pernah ada habisnya, saudara. Kenapa? Saking sempurnanya. Alhamdulillah. Tapi sungguh pun begitu, saudara. Ada satu ungkapan kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi, saudara. Yang kalau lihat dari ungkapan kalimat ini menunjukkan betapa cerdasnya orang yang mengucapkan kalimat ini, saudara. Siapa dia? Mari kita lihat. Suatu ketika ada rombongan tabi'in. Tabi'in ini murid para sahabat, datang ke istri Nabi kita tercinta, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saudara. Mereka tanya, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, wahai Siti Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu sebetulnya bagaimana sih? Kenapa mereka bertanya kepada Siti Aisyah, saudara? Karena Sayyidatuna Aisyah istri Nabi. Yang namanya istri, orang yang paling tahu tentang suaminya, saudara. Yang namanya istri, dia tahu rahasia kita, saudara. Apa baiknya kita, jeleknya kita, baiknya kita, buruknya kita, saudara, sampai yang paling dalam jeleknya mereka tahu, saudara. Betul? Betul? Nah sekarang ini Siti Aisyah istri Nabi, hidup serumah dengan Nabi, hidup seranggang dengan Nabi, hidup bersama Nabi, saudara. Tentu Siti Aisyah tahu bagaimana kepribadian Nabi, saudara. Nah begitu ditanya, apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Itu aja jawabnya. Jawabnya singkat, kana khuluquhul Quran. Jawabnya, akhlak Nabi ya Al-Quran. Saudara, 3 kata, akhlak Nabi Al-Quran. Tapi dengan 3 kata ini, saudara, luar biasa, singkat, padat, ringkas, jelas, luar biasa. Ini menunjukkan betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saudara. Nah kemudian para ulama menjelaskan apa sih maksud daripada jawaban Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi Al-Quran, saudara. Itu jawaban artinya bahwa perilaku Nabi, ucapan Nabi, sikap Nabi, perbuatan Nabi, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah pengamalan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu membimbing, begitulah akhlak kita punya Nabi, saudara. Kemana Al-Quran itu menuntun, ke sana Nabi pasti akan beramal, saudara. Al-Quran mewajibkan aneka ragam kewajiban, saudara. Demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang dilanggar, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, saudara, mengharamkan aneka ragam kemaksiatan. Demi Allah, seumur hidup Nabi, jangankan berbuat maksiat, terlintas di benak beliau untuk berbuat maksiat, tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Jadi artinya apa? Nah itu akhlak Nabi. Jadi kalau kita mau tahu akhlak Nabi, saudara, ya buka Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Saya tanya, jawaban Siti Aisyah cerdas tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Singkat tidak? Padat tidak? Ringkas tidak? Jelas tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah jadi saudara, kalau kita ingin tahu akhlak Nabi, ya pelajari dong Al-Quran.
Kalau kita ingin ikuti akhlak Nabi, ya amalkan isi kandungan Al-Quran, saudara. Nah, jadi jangan kita mengaku saudara tahu akhlak Nabi atau mengikuti akhlak Nabi, tapi kita tidak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebetulnya inti daripada maulid bukan sekedar kita bicara sejarah Nabi, bukan sekedar kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ada yang tidak kalah pentingnya, saudara. Kita harus menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, mencontoh beliau dalam semua sektor kehidupan dan amalkan yang diajarkan oleh beliau. Betul? Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, ambil, amalkan, dan apa-apa yang dilarang tinggalkan. Jadi agama Islam ini simpel, saudara. Apa yang diperintah Allah dan Rasulnya kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan, selesai. Itu Islam, saudara. Jadi kalau apa yang diperintah Allah dan Rasulnya tidak kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya justru itu yang kita kerjakan, terus kita ngaku cinta Allah, kita ngaku cinta Nabi, dari mana? Kira-kira jelas tidak? Paham? Satu ayat lagi, saudara. Ini menarik untuk kita bahas pada acara maulid. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Masya Allah, luar biasa ini ayat, saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul, hei Rasul, hei Nabi, qul, katakan kepada semua kau punya umat, sampaikan. Apa yang mesti dikatakan? In kuntum tuhibbunallah, hei umat Islam, jika kamu sekalian betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Allah yang suruh Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya apa, Pak? Artinya siapa yang ngaku cinta kepada Allah, ikut Nabi dong. Siapa yang ngaku cinta Allah harus ikut Nabi. Syarat, saudara. Oh, bilang saya cinta Allah, nggak ikut Nabi, bohong. Cinta kepada Allah bukan hanya ucapan di mulut, tapi buktikan dengan perbuatan. Allah yang perintahkan nabinya, sampaikan kepada umat Muhammad, sampaikan. Kalau betul-betul mereka cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Terus selanjutnya apa Allah katakan? Yuhibbukumullah. Kalau kau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti cinta kepada kamu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, ada dua poin mesti kita catat. Yang pertama, kalau cinta kepada Allah, ikut Nabi. Ittiba'un Nabi, mutaba'atur Rasul. Itu kalau cinta kepada Allah. Jadi syarat cinta kepada Allah, ikut Nabi. Yang kedua, kalau ikut Nabi, dicintai Allah. Artinya apa? Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, itu merupakan syarat, bukti cinta kepada Allah dan untuk dicintai oleh Allah. Nah, sekarang saya mau tanya di sini semua, mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Syaratnya apa tadi? Ikut. Nah, saya mau tanya, ini perintah datangnya dari siapa? Jawab lagi semua, perintah ini datangnya dari siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, takbir, sallu ala nabi. Nah, karena itu saudara, ayo dong kita umat Islam ikut Nabi. Nggak ada perbedaan, saudara. Mau dia habaib, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia tuan guru, semuanya sama, wajib ikut Nabi.
nggak ada beda. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, saudara, semua sama, wajib ikut Nabi, saudara. Nggak peduli mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, semua umat Islam wajib ikut. Nggak peduli sukunya, saudara, mau dia Arab, mau dia Cina, mau dia India, saudara, mau dia Bugis, Makassar, Banjar, Dayak, Kutai, Tidung, nggak peduli, mau Betawi, Jawa, Madura, Padang, Batak, nggak peduli, saudara. Apapun suku kita, apapun budaya kita, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, wajib ikut Nabi. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, jadi umat Nabi yang baiklah. Jangan bikin malu Islam, saudara. Kalau tingkah laku kita tidak baik, nanti orang kafir di luar Islam nggak mau masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam, saudara, bukan hanya karena dia tidak kenal Islam, tapi karena lihat perilaku umat Islam yang nggak betul, saudara. Umat Islam ini cerminan. Menurut mereka, ya kalau agamanya bagus, umatnya bagus dong. Nah, kalau umatnya begini, berarti agamanya nggak bagus. Hanya mereka nggak mau masuk Islam. Bahkan, maaf, ada yang sudah masuk Islam keluar lagi, saudara. Jangan. Yuk, mari. Lewat peringatan Maulid macam ini, saudara, kita perbaiki, kita punya akhlak. Saudara, bicara tentang akhlak Nabi dan bicara tentang akhlak umatnya, jangan lupa bahwa Nabi pernah menyampaikan bahwa misi yang beliau bawa adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi yang bersabda, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita mulia. Saudara, kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh mabuk-mabukan? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Supaya akhlak kita mulia. Jadi orang kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, akhlaknya pasti mulia, sudah. Nggak ada tuh ceritanya orang ngaku akhlaknya mulia tapi nggak sholat. Nggak ada itu, saudara. Akhlak itu cerminan. Akhlaknya mulia, saudara, merupakan buah dari akidahnya yang lurus dan syariatnya yang dilaksanakan. Luruskan akidah kita, jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Tegakkan syariat kita, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan kewajiban, jauhkan segala kemunkaran, jauhkan segala kemaksiatan. Insya Allah akhlak kita akan mulia, saudara. Berkaitan dengan ini, saya pernah diundang berdialog dengan beberapa pendeta, saudara. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. Kita duduk, kita diskusi, saudara. Mereka tanya, Habib Rizik, saya mau tanya, apa betul Anda ini bersama organisasi Anda, ketika itu namanya Front Pembela? Ini yang nanya bukan sembarang orang, saudara. Jadi ada beberapa pendeta, beberapa tokoh agama, dan ada beberapa cendekiawan dari kalangan mereka. Saya jawab, kalau saya sebut NKRI bersyariah, bukan berarti NKRI diubah, bukan. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kita sama pertahankan, dan bukan berarti Pancasila diganti, bukan.
Mana mungkin umat Islam mengganti Pancasila? Wong Pancasila itu sendiri lahir dari ulama mereka kok. Jadi maksud Habib dengan NKRI bersyariah itu apa sih? Ya samalah kalau saya katakan NKRI bermartabat, NKRI saudara bernilai. Nah, itu bukan merubah NKRI, tapi ingin mengisi NKRI supaya berwibawa. NKRI bernilai berarti ingin mengisi NKRI supaya NKRI bernilai. Saudara, NKRI bersyariat maksudnya ingin mengisi NKRI dengan syariatnya umat Islam. Dia tanya lagi, kalau begitu Habib betul dong, kalau Habib dan organisasinya mau terapkan syariat Islam di Indonesia? Langsung saya jawab betul, betul, 1000% betul. Saya akan berjuang Indonesia bagaimana caranya ke depan umat Islamnya menerapkan syariat Islam. Ada pertanyaan menarik, ini yang nanya gantian ya kawan. Nah, salah satu dari mereka apalagi nanya, waduh Habib, kalau Indonesia pakai syariat Islam bagaimana nasib kita? Kita disunat semua dong. Dibilang disunat, dihitan. Yang satu lagi ngomong, iya Habib Rizik, nanti kalau Indonesia pakai syariat Islam nasib gereja kita bagaimana? Gereja kita semua dihancurkan dong. Habib Rizik, kalau nanti Indonesia jadi pakai syariat Islam berarti kita bukan Islam, mesti keluar dong dari Indonesia. Mereka tanya, coba jawab kami, berikan penjelasan kepada kami Habib. Nah di situ sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Maaf, saya mau jawab, tapi saya mau tanya dulu nih, Anda dapat pikiran-pikiran ini dari mana? Anda dapat pikiran kalau pakai syariat Islam semua di luar Islam dikhitan, disunat-sunatin. Kalau jadi syariat Islam nih Indonesia menerapkan syariat Islam, gereja semua ditutup, semua orang di luar Islam diusir. Itu pikiran itu dari mana? Saya tanya dulu. Dia jawab, saudara, kami juga diskusi bukan hanya sama Habib Rizik. Sama siapa Anda berdiskusi? Saya mau tanya, disebutkan. Saya berdiskusi kepada si A, si B, si C, si D. Disebut ada 5 sampai 6 orang. Begitu disebut, saya senyum. Ya udah, saya paham. Itu orang-orang yang Anda ajak diskusi itu semuanya golongan liberal yang selama ini memang selalu mencurigai syariat Islam dan memfitnah syariat Islam. Terus mereka bilang, tapi mereka orang Islam juga Habib. Iya betul, di kalangan umat Islam sendiri ada yang nggak paham Islam tapi sok tahu soal Islam, saudara. Kira-kira jelas gak? Itu nama-nama yang disebut saya kenal semua, saudara. Emang tokoh liberal Indonesia, saudara. Dulu saya sebutnya ini tokoh Anus, saudara, aliran Nusantara. Disingkat nggak usah sebutin Anus itu apa ya. Saya bilang kepada mereka, nggak betul, nggak begitu. Kalau syariat Islam berlaku di Indonesia, orang-orang non Islam bahkan kami lindungi, kami jaga, kami berikan kebebasan untuk mereka beribadah dengan caranya. Kami jaga, kami lindungi rumah ibadah mereka, nggak boleh ada yang ganggu. Dan kami jamin bahwa umat di luar Islam tetap bebas dalam kehidupan beragama di Indonesia, tidak akan diusir oleh umat Islam. Bahkan kami jamin, kami nggak bakal paksa orang di luar Islam menjalankan syariat Islam. Tidak, karena dalam Islam kita punya prinsip la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam urusan agama Islam ini, sudah. Terus mereka masih ragu-ragu, saudara. Ya tapi bagaimana Habib, ini kan yang ngomong tokoh ini, fulan ini kan dosen di universitas ini, yang ini juga kiai ini punya pondok pesantren, yang ini begini, yang ini begitu. Jadi yang merusak pemikiran orang di luar Islam dari Islam juga, saudara.
orang Islam juga yang bikin rusak, yang nakut-nakuti orang di luar Islam. Saudara, kurang ajar. Pantas saja orang-orang di luar Islam begitu takut kalau dengar syariat. Kira-kira jelas tidak? Paham? Tapi nggak usah nanya nama-namanya ya, saudara, nggak usah nanya nama-namanya, saudara. Tapi saya jadi tahu, oh begitu cara ada cendekiawan Muslim yang memberi penjelasan kepada orang di luar Islam dengan cara yang tidak benar, saudara. Nah akhirnya mereka tanya, baik Habib, kalau sekarang Habib betul-betul mau NKRI bersyariah, Indonesia menerapkan syariat Islam, apa yakin nih ada jaminan kami nggak dipaksa ikut syariat Islam? Lagi pula kenapa sih agama dibawa-bawa ke urusan negara? Kita kan NKRI, kan kita bernegara nih Habib, jangan bawa-bawa agama. Biarlah kami yang Kristen bawa agama kami di gereja, biarkan yang Islam bawa agamanya di masjid. Saudara, lagi-lagi nih mereka dengar omongan begini ya dari anus-anus itu sendiri, saudara. Saya sampaikan kepada mereka, maaf bapak-bapak pendeta, tuan-tuan yang saya hormati, Islam ini agama yang sempurna, kamil, semua aturan hidup ada dalam Islam. Dan Islam ini agama yang syamil, lengkap, urusan apa aja diatur dalam Islam. Kita sampaikan, jadi Islam ini bukan hanya mengatur ibadah, tapi juga mengatur muamalat. Muamalat itu mencakup perniagaan, ekonomi, perbankan, sampai urusan politik, sampai urusan negara. Ya, saya nggak tahu kalau di gereja Anda ada atau tidak ajaran itu, tapi saya sebagai seorang Muslim tahu, mempelajari, dan yakin serta memperjuangkan bahwa Islam punya aturan di semua sektor kehidupan. Nah, kalau Anda bertanya apa sih manfaatnya, baik, saya akan jawab. Tapi saya mau tanya dulu, kita mesti sepakati dulu satu teori. Kalau sudah sepakat, baru saya jawab. Teori apa Habib? Begini, di Amerika Serikat non Muslim menjadi mayoritas, umat Islam minoritas. Saya mau tanya kepada bapak pendeta semua, kalau mayoritas non Muslim di Indonesia perilakunya baik, santun, saudara, mereka itu tidak melanggar daripada ajaran agama Anda yang melarang mencuri, melarang membunuh, melarang mabuk-mabukan, kan di agama Kristen dilarang juga, saudara. Nah, kalau mereka di masyarakat mayoritas di Amerika baik, jadi masyarakat yang baik, saya mau tanya, kira-kira umat Islam minoritas terlindungi gak? Langsung mereka jawab, oh jelas Habib, Muslim di sana pasti terlindungi karena mayoritasnya baik. Baik, sepakat ya, kalau mayoritas baik, minoritas terlindungi. Nah sekarang pertanyaan saya sebaliknya, kalau andai kata mayoritas di Amerika bejat, buruk mereka, penjudian, pemabokan, pencuri, begal. Nah saya mau tanya, kira-kira nasib minoritas umat Islam bagaimana? Kira-kira yang tertindas itu siapa? Kira-kira umat Islam jadi korban ya? Mereka jawab, oh iya, kalau masyarakatnya buruk Beb, umat Islam minoritas akan jadi korban. Sepakat ya? Sepakat, itu teori. Begitu juga di Indonesia Pak Pendeta, ini umat Islam ini mayoritas. Kalau umat Islam ini mayoritas baik, maka minoritas di seluruh pelosok Indonesia aman, nyaman, tenang, senang, tidak akan diganggu. Betul? Betul? Sebaliknya, kalau umat Islam di Indonesia nih semuanya bejat, yang jadi rampok, pencuri, pemabokan, penjudi, saudara, udah bejat itu semua akhlaknya, saudara. Saya yakin minoritas di Indonesia dimanapun mereka tidak akan aman, mereka tidak akan tenang, mereka akan diganggu, mereka akan jadi korban. Saya tanya kepada pendeta, setuju kan begitu? Ya betul Habib.
Nah, kita sudah sepakat pada teori. Nah sekarang Pak Pendeta, saya mau kasih tahu, Anda tahu gak syariat Islam itu apa? Ya dia bilang, ya itu Habib, mencuri potong tangan. Itu kalau orang berzina udah berkeluarga dirajam, kalau yang ngebunuh dipancung. Nah, siapa yang ngomong begitu? Dia lagi yang disebut anus. Anda salah paham. Syariat Islam itu luas. Yang disebut syariat Islam secara terminologi umum, saudara, apa saja yang ada dalam ajaran Islam. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah itu akhlak, saudara. Tapi dalam terminologi khusus yang disebut syariat Islam biasanya yang berkaitan dengan hukum. Nah sekarang mari saya mau kasih tahu Bapak Pendeta semua, sholat 5 waktu itu syariat Islam, zakat itu syariat Islam, puasa itu syariat Islam, nggak boleh mencuri itu syariat Islam, nggak boleh korupsi itu syariat Islam, nggak boleh membunuh itu syariat Islam, nggak boleh judi, nggak boleh berzina, itu syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan hanya potong tangan, pancung kepala, bukan. Itu hanya bagian kecil dari syariat Islam. Syariat Islam ini luas. Mereka diam. Jadi kenapa kami berjuang menerapkan syariat Islam di Indonesia? Supaya umat Islam dari Sabang sampai Merauke mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, saudara, supaya mereka tidak berjudi, tidak mencuri, tidak membunuh. Kalau itu mereka lakukan, nanti mereka berakhlak mulia. Kalau akhlak mereka sudah mulia, kalian nggak diganggu. Diam mereka, saudara. Oh begitu Habib ya? Iya. Sekarang saya tanya, Anda punya umat setiap Sabtu atau Ahad kebaktian, tujuannya apa? Kan memperbaiki budi pekerti, supaya umat Anda berbudi pekerti yang baik, berkelakuan yang baik. Nah dalam syariat Islam, ajaran budi pekerti bukan hari Jumat saja, bukan, 24 jam setiap hari. Makanya umat Islam sehari semalam mesti sholat 5 waktu. Jadi mereka digembleng terus. Oh hari ini sholatnya terpaksa, nggak apa-apa, terusin aja sholat, besok lama-lama dia ikhlas. Jadi sengaja berlakukan syariat Islam sehingga umat Islam wajib sholat. Yang nggak sholat ditangkap sama polisi, jebloskan ke penjara, saudara, sampai dia tobat. Sengaja. Sekarang mereka terpaksa, nggak apa-apa. Awal pertama mereka terpaksa. Awal pertama mereka takut ditangkap, saudara. Tapi kalau sudah mereka biasa sholat, insya Allah besok mereka jadi ikhlas. Kalau sudah ikhlas, besok akhlak mereka jadi baik. Baru salah satu pendeta bilang, jadi kalau syariat Islam diberlakukan di Indonesia, maksudnya Habib, umat Islam didorong untuk melaksanakan syariatnya. Betul. Dan kalau sudah menjalankan syariatnya, umat Islam jadi baik, jelas. Jadi kalau sudah baik, kami nggak diganggu, ya jelas dong. Yang mengganggu itu kan kalau umat Islam yang nggak baik, betul? Setuju mereka sudah langsung apa mereka bilang, Habib, kalau begini faktanya, kalau begini maksudnya, ya kami juga dukung pemberlakuan syariat Islam buat umat Islam. Alhamdulillah. Dialog itu penting, saudara. Jadi banyak orang benci Islam, dia nggak paham Islam. Banyak orang takut kepada Islam, dia nggak tahu Islam, saudara. Makanya kembali kepada yang saya katakan tadi, awal pertama kali orang di luar Islam menilai Islam dari perilaku kita. Kalau perilaku kita sesama kita sering ribut, saudara, mabok, minum, judi, orang di luar Islam lihat, oh begitu ajaran Islam. Padahal ajaran Islam nggak begitu, manusianya yang bejat, bukan ajaran Islamnya yang rusak. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah karena itu saya mau tanya semua, siap berakhlak mulia? Siap berakhlak mulia? Takbir. Sallu ala nabi.
saudara, ada yang bertanya, Habib, kenapa akhir-akhir ini kok umat Islam di Indonesia makin lama makin rusak, Habib ya? Dikit-dikit ribut, ngejarah, ngebakar, membunuh, saudara. Udah gitu yang korupsi makin hari makin menggila. Dulu nggak gini-gini amat. Dulu korupsi ada tapi nggak separah sekarang. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini gara-gara kita meninggalkan akhlak yang mulia. Saya 11 tahun yang lalu, ketika rezim yang kemarin baru naik jadi pemerintah, saudara, terus mengumandangkan, saudara, jargon yang namanya program revolusi mental. Saya yang pertama kali menolak. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, kenapa harus revolusi mental? Kenapa bukan revolusi akhlak? Apa jawab mereka? Ah, sama aja. Oh, beda. Saya bilang, ada beberapa menteri, beberapa jenderal menanyakan langsung ke saya, apa bedanya, Habib? Beda. Revolusi mental, saudara, itu adalah revolusi yang dicanangkan oleh Karl Marx. Siapa? Bahwa agama itu belenggu bagi umat manusia. Agama, aturan-aturannya itu belenggu bagi jiwa. Jadi jiwa manusia, kata dia, dibelenggu dengan agama, dibelenggu dengan apa yang disebut sebagai hukum Tuhan, dibelenggu, dipenjara, sehingga manusia nggak bisa bebas berbuat menurut kehendaknya. Maka itu Karl Marx menyerukan kita harus merdeka, merdeka dari penjajahan agama, merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Karena itu dia menyerukan revolusi mental, yaitu membebaskan mental, membebaskan jiwa dari segala bentuk aturan Tuhan, bentuk aturan agama. Saya sampaikan, saudara. Yang kedua, saya bilang, kembali dong ke tahun 65. Siapa yang teriak-teriak saat kampanye revolusi mental? Dari tahun 1955 sampai 1965, saudara, yang teriak saat kampanye dengan revolusi mental adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, kenapa jargon PKI dipakai lagi? Kenapa nggak diganti sih? Revolusi budi pekerti. Bisa, saudara? Kenapa mesti revolusi mental? Ada apa? Sampai saya tanyakan, maaf, saya tanyakan ketika itu, saudara. Saya katakan, maaf jenderal, ini kalau revolusi mental yang dijargonkan, yang digaungkan, saya curiga jangan-jangan yang membuat revolusi mental ini anak keturunan PKI atau masih mau memperjuangkan PKI. Kita tolak, saudara. Cuman hasilnya apa? Saya dimusuhin, saya dikejar-kejar, saya dikriminalisasi, saya difitnah, radikal, ekstrim, teroris, saudara. Karena memang saya menolak keras revolusi mental. Nah, kemudian apa yang terjadi? 10 tahun revolusi mental menjadi kurikulum seluruh Indonesia, dari SD, SMP, SMA sampai universitas. Saudara, program cuci otak yang paling gampang tuh lewat kurikulum. Sebab kalau udah masuk kurikulum berarti mesti diajarkan di semua sekolah, saudara. Di SD, SMP, SMA harus diajarkan, saudara. Sementara para ustadz, saudara, cuma ngajar di masjid, ngajar di mimbar, ngajar di pondok pesantren, saudara. Apa yang kita ajarkan nggak masuk kurikulum. Dicuci otak bangsa kita, saudara. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. 10 tahun cuci otak.
dengan revolusi mental. Yang ada apa sekarang? Coba kita lihat. Yang ada demokrasi liberal, bebas-bebasan kita, saudara. Gila-gilaan ini negeri, udah nggak ada aturan, saudara. Enggak. Oh, kalau dia menginginkan sesuatu, saudara, ini melanggar undang-undang, undang-undangnya dirubah. Nggak ada, nggak peduli. Yang penting keinginannya sampai. Oh, ada peraturan yang menjadi penghalang, hapus peraturannya, bikin peraturan baru yang membolehkan. Saya mau tanya, yang begitu di Indonesia terjadi tidak? Jawab yang kompak, terjadi tidak? Terjadi tidak? Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan para pendusta, para pembohong, melahirkan para koruptor. Itu yang terjadi di negeri kita, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Lalu kalau revolusi akhlak, revolusi akhlak itu misi kenabian, bukan misi Habib, bukan misi kiai, bukan misi tuan guru, bukan, saudara. Misi Nabi, Nabi yang mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Itu misi kenabian, penyempurnaan akhlak. Nama gitu saya mau tanya nih, mau revolusi mental atau revolusi akhlak? Jawab yang kompak, mental atau akhlak? Mental atau akhlak? Takbir. Saudara, dulu zaman Pak Harto, anak-anak muda mungkin belum kenal Pak Harto, cuman denger aja di berita. Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada, bukan gak ada, tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih ada sifat malu. Korupsi tapi malu. Jadi walaupun dia korupsi nggak banyak-banyak, malu. Tapi korupsi tapi masih ada malu dikit, saudara. Begitu reformasi 98, saya pikir lebih bagus ini negara, saudara. Yang terjadi apa? Korupsinya naik ke atas meja. Korupsinya naik ke atas meja, saudara. Paham? Malunya mulai hilang, saudara. Begitu 10 tahun kemarin tuh 10 tahun, tahu apa presidennya? Tahu? Lu jangan sebut, tahu 10 tahun sama meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Ayo jawab yang keempat, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau perbaiki? Siap bela negara, siap bela bangsa, siap bela NKRI, siap bela Pancasila. Takbir. Saudara, ini korupsi gila-gilaan. Saya tambahin satu lagi. Dulu zaman Pak Harto melihat ini biaya negara besar betul, triliunan. Mesti gaji pegawai negeri, gaji tentara, gaji polisi, saudara. Belum lagi mesti bangun sekolah-sekolah, bangun jalan, bangun puskesmas, bangun listrik supaya masuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah. Biayanya dari mana? Saudara, Soeharto panggil orang-orang ahli ekonomi, duduk, dibentuklah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ratusan BUMN dibentuk, saudara. Ada Pertamina itu BUMN, saudara. Kemudian ada lagi pesawat Garuda, saudara, penerbangan, itu BUMN, saudara. Dia bikin bank-bank yang ngurus pertambangan, yang ngurus emas, yang ngurus gas, yang ngurus minyak, yang ngurus yaitu sawit, macam-macam yang ngurus perkebunan, saudara. Itu BUMN ratusan. Apa tujuannya? Ini BUMN didorong oleh Pak Harto. Kerja, cari duit buat negara, cari, olah itu tambang, olah itu emas, olah itu nikel, berikan buat negara. Itu BUMN dibentuk untuk membiayai negara. Berhasil dibentuk BUMD di daerah, Badan Usaha Milik Daerah, saudara. Setiap daerah ada tuh
BUMD-nya saudara-saudara. Untuk apa? Duit yang dikumpulin buat membiayai negara, bangun rumah sakit, bangun puskesmas, bangun klinik, bangun sekolah, bangun universitas, saudara, sehingga pajak kecil. Dulu masyarakat nggak ada PBB, yang ada IPEDA sama IREDA, saudara. Bayarnya cuman harga sebatang rokok, murah saudara. Untuk setahun cuman sebatang rokok. Masya Allah. Lo kenapa? Apa Pak Harto nggak doyan pajak? Bukan. BUMN makmur, maju, untung. Bagus tidak? Soeharto dengan segala kebaikan dan keburukannya, saudara, dalam soal ini dia berhasil. 10 tahun terakhir nih BUMN semua bangkrut. PLN teriak bangkrut, padahal PLN nggak ada saingan, nggak ada lagi orang bayar telat dikabut tuh listrik. Betul? Kita pakai listrik, saya tanya, bayarnya kontan nggak? Berani ngutang 3 bulan putus listriknya, saudara. Betul? Tapi ngakunya nggak ada saingan, rugi melulu. Penerbangan Garuda, saudara, mau ditutup karena rugi, sekarang ditopang oleh BUMN yang lain, saudara. Ini BUMN semuanya rugi, bangkrut. Kenapa? Revolusi mental. Tapi saya sebutkan, ada yang penasaran, mau tahu kenapa bangkrut? Betul. Dari 2014 dan 2019